Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah nggak sih lagi nyusun makalah tentang ulama Nusantara, terus buka Google, klik artikel pertama yang muncul, copy paste begitu aja dan selesai? Jujur aja deh, aku juga pernah. Tapi masalahnya waktu aku coba cek ulang artikel yang aku pakai itu, penulisnya siapa, sumbernya dari mana, ternyata nggak jelas, nggak ada nama penulis, nggak ada referensi, bahkan tahunnya pun nggak ada. Dan itu udah terlanjur aku masukin ke makalah yang dikumpulkan ke dosen. Nah, dari pengalaman memalukan itulah video ini lahir. Jadi di video kali ini kita bakal bahas soal website dan platform Ensiklopedia Ulama Nusantara. Mana yang bisa dipercaya, gimana cara pakainya yang benar, dan yang paling penting gimana Islam sendiri lewat kitab-kitab klasiknya ngajarin kita buat jadi pengguna informasi yang cerdas dan gak asal comot. Kalau kalian mahasiswa PAI, santri atau siapapun yang sering nulis atau ngonten soal ulama, video ini emang buat kalian. Jadi tonton sampai habis ya, karena bagian yang paling penting justru ada di tengah dan akhir. Oke, sebelum masuk ke intinya, kenalin dulu, saya Chandrika Juniati, mahasiswa PJJ Pendidikan Agama Islam PAI di Universitas PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini sebenarnya lahir dari tugas kuliah, yaitu Matkul Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak Asep Hamdani SPD. Tapi beneran, materi ini nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa yang hampir nggak bisa lepas dari internet. Tema yang aku pilih di video ini adalah review website Ensiklopedia Ulama Nusantara yang masuk ke dalam pilar kecakapan digital. Salah satu dari 4 pilar literasi digital yang sering kita dengar tapi jarang benar-benar kita maksudnya. Kecakapan digital itu bukan cuma soal bisa buka laptop atau scroll media sosial. Lebih dari itu, ini soal kemampuan kita buat milih, menilai, dan menggunakan informasi di dunia digital secara tepat dan bertanggung jawab. Dan percaya deh, ini skill yang sebenarnya susah tapi krusial banget. Nah, yang menarik dan ini yang bikin tema ini beda dari yang lain, ternyata nilai-nilai kecakapan digital ini udah ada duluan di kitab kuning yang kita pelajari di pesantren. Kitab yang aku pilih sebagai landasan di video ini adalah Ta'lim al-Muta'alim karya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji, ulama abad ke-12 yang kitabnya sampai sekarang masih jadi bacaan wajib di hampir semua pesantren di Indonesia. Kenapa kitab ini? Karena Ta'lim al-Muta'alim itu bukan sekadar kitab adab belajar biasa. Di dalamnya ada prinsip-prinsip yang kalau kita tarik ke konteks sekarang nyambungnya luar biasa, termasuk soal bagaimana kita harus hati-hati dalam memilih sumber ilmu, bagaimana cara menghormati ulama, dan kenapa kita nggak boleh sembarangan dalam menyebarkan sesuatu yang kita klaim sebagai ilmu. Jadi buat kalian yang mungkin udah khatam kitab ini waktu di pesantren tapi belum pernah mikir relevansinya di era digital, inilah saatnya. Mari kita masuk kepada pembahasan utama, yaitu review website Ensiklopedia Ulama Nusantara. Mengenal dan memanfaatkan Ensiklopedia Ulama Nusantara secara cerdas dan beradab di era digital. Siapa di antara kita yang pernah penasaran soal sosok ulama-ulama besar Nusantara, lalu langsung buka Google dan klik artikel pertama yang muncul tanpa peduli siapa penulisnya, dari mana sumbernya, atau apakah isinya bisa dipercaya? Kalau jujur, hampir semua orang pernah melakukannya. Padahal dalam tradisi keilmuan Islam, terutama yang berakar dari pesantren, cara kita mengambil ilmu itu sama pentingnya dengan ilmu yang kita ambil itu sendiri. Disinilah pentingnya mengenal platform Ensiklopedia Ulama Nusantara yang kini mulai banyak bermunculan secara digital. Bukan sekedar tahu bahwa platform itu ada, tapi tahu cara memanfaatkannya dengan tepat dan kritis dan beradab. Lalu apa itu Ensiklopedia Ulama Nusantara Digital? Yaitu kumpulan data biografi, karya, silsilah keilmuan dan pemikiran para ulama yang berasal dari wilayah Nusantara, mulai dari Aceh,
Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi dan Maluku. Beberapa platform dan inisiatif yang patut diketahui antara lain NU Online, Pusat Data Ulama Nusantara, Ensiklopedia Islam Nusantara, serta Khazanah Nusantara. Masing-masing punya keunggulan dan keterbatasan tersendiri. Inilah mengapa kemampuan literasi digital menjadi kunci. Tema ini secara langsung menyentuh pilar kecakapan digital atau digital skills, yaitu kemampuan seseorang untuk mengakses, memilih, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara produktif dan bertanggung jawab. Kecakapan digital bukan hanya soal bisa membuka website atau mengklik tautan, lebih dari itu ia mencakup 1. Kemampuan menilai kredibilitas sumber. Siapa yang menulis, apa lembaga yang mengelola, apakah ada proses verifikasi akademik. 2. Kemampuan membandingkan informasi lintas platform. Satu website bisa saja keliru atau bisa, sehingga perlu konfirmasi dari sumber lain. Kemampuan menelusuri sanad keilmuan. Siapa guru si ulama, di mana beliau belajar, kitab apa yang menjadi rujukannya. Kemampuan menggunakan informasi digital untuk keperluan akademik dan dakwah secara etis, termasuk menyebutkan sumber dengan benar. Salah satu kitab yang sangat relevan dan tema ini adalah Ta'lim al-Muta'alim karya Syekh Burhanuddin al-Jarnuji, abad ke-12 Masehi. Kitab ini adalah panduan klasik tentang adab menuntut ilmu yang hingga kini masih diajarkan di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ada beberapa poin dalam kitab ini yang secara substansi sangat berkaitan dengan sikap kita dalam menggunakan ensiklopedia ulama digital. Yang pertama, pentingnya memilih guru dan sumber yang tepat. Dalam Ta'lim al-Muta'alim, Al-Zarnuji menegaskan bahwa seseorang penuntut ilmu hendaknya berhati-hati dalam memilih siapa yang dijadikan guru dan dari mana ilmu itu diambil. Beliau menggunakan analogi bahwa agama adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga harus dijaga dengan memperhatikan dari siapa ia diterima. Saya akan bacakan salah satu kutipan hadis, yaitu fayambaghi lahul an ayyata ammala fi dalika wa ya'khudha bil ahwati fi amrid dini. Maka sudah sepatutnya ia merenungkan hal itu dan mengambil sikap yang lebih berhati-hati dalam urusan agama, yaitu Ta'lim Muta'alim bab fi ikhtiyar al-ilma wa al-ustad wal al-syara. Dalam konteks digital, prinsip ini berarti kita tidak bisa begitu saja menerima semua informasi tentang seorang ulama hanya karena sebuah website menuliskannya. Perlu ada sikap tawakuf, kehati-hatian sebelum menelusuri atau mengutip informasi tersebut. 2. Menghormati ulama sebagai bagian dari menghormati ilmu. Al-Zarnuji juga membahas panjang lebar tentang kewajiban memuliakan ulama sebagai wasilah dalam menjaga ilmu. Ketika kita mencari atau menyebarkan informasi tentang seorang ulama secara digital, tanggung jawab moral kita tidak hilang hanya karena mediumnya berubah menjadi layar dan keyboard. Keutamaan ilmu biografi ulama Tarikh Warijal. Secara tidak langsung, Ta'lim al-Muta'alim menempatkan pengenalan terhadap sosok ulama sebagai bagian penting dari proses belajar. Mengetahui siapa ulama itu, dari mana keilmuannya bersumber, dan bagaimana akhlaknya. Membantu seorang penuntut ilmu untuk memahami dan meneladani bukan hanya isi ilmunya, tapi juga cara hidupnya. Berikut beberapa panduan praktis yang bisa diterapkan untuk menggunakan ensiklopedia ulama digital. Pertama, periksa lembaga pengelolanya. Website yang dikelola oleh lembaga pendidikan, kementerian, atau organisasi keislaman yang terverifikasi lebih layak dipercaya dibanding blog pribadi yang tidak jelas afiliasi keilmuannya. Kedua, cari tahu metode penyusunannya. Apakah ada tim redaksi? Apakah ada proses fact checking? Apakah ada daftar referensi yang bisa ditelusuri? Ini adalah indikator penting kredibilitas sebuah ensiklopedia. Ketiga, bandingkan dengan sumber cetak yang terpercaya. Untuk biografi ulama Nusantara, beberapa referensi cetak yang bisa dijadikan pembandingan antara lain Ensiklopedia Islam Nusantara, Kemenak RI 2018, Ulama Besar Indonesia karya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, atau karya-karya
Geografi pesantren dari penerbit seperti El-Lekis, Mizan, dan Pustaka Pesantren. Keempat, jangan copy paste tanpa verifikasi. Ketika mengutip sebuah biografi ulama dari website untuk keperluan makalah, presentasi, atau konten media sosial, selalu sebutkan sumber secara lengkap dan lakukan cek silang minimal kedua sumber berbeda. Kelima, waspadai bias naratif. Setiap platform memiliki kecenderungan naratif tertentu. Platform yang berafiliasi dengan salah satu ormas tentu mungkin akan menampilkan ulama-ulama dari kalangan mereka dengan porsi yang lebih dominan. Ini bukan berarti salah, tapi perlu disadari sebagai pembaca yang kritis. Bagi santri, menguasai platform-platform ini membuka akses ke silsilah keilmuan yang selama ini mungkin hanya diketahui secara lisan dari kiai atau ustaz. Mengetahui bahwa guru kita memiliki sanad keilmuan yang sambung hingga ulama besar memberikan motivasi tersendiri dalam belajar. Bagi mahasiswa PAI, ensiklopedia ulama digital bisa menjadi sumber awal preliminary search atau penelitian skripsi atau karya ilmiah, asalkan dilanjutkan dengan penelusuran ke sumber-sumber primer yang lebih akademik. Bagi peneliti dan akademik, platform ini berguna sebagai peta awal untuk memahami sebaran pemikiran keislaman Nusantara, meski tetap perlu dikritisi dan dikonfirmasi dengan arsip, manuskrip, dan literatur ilmiah yang lebih kuat. Ensiklopedia Ulama Nusantara dalam format digital adalah anugerah zaman yang luar biasa. Bayangkan informasi tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Yasin Al-Fadani, atau Kiai Ahmad Dahlan kini bisa diakses dalam hitungan detik dari genggaman tangan. Tapi kemudian akses ini baru benar-benar bernilai kalau dibarengi dengan kecakapan dalam menilai informasi, kehati-hatian dalam mengutip, dan rasa hormat terhadap para ulama yang kita bicarakan. Taklim al-muta'alim mengajarkan bahwa menghormati ilmu dimulai dari menghormati orang-orang yang mewariskannya. Di era digital, warisan itu kini tersimpan juga dalam bentuk data dan piksel, dan tanggung jawab kita untuk menjaganya tetap sama mulianya. Oke, kita udah ngebahas cukup panjang ya, jadi izinin aku rangkum sebentar. Intinya, Ensiklopedia Ulama Nusantara dalam format digital itu beneran hadiah zaman yang luar biasa. Informasi tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Hasyim Asy'ari, atau ulama-ulama besar lainnya sekarang bisa kita akses dalam hitungan detik. Tapi kemudian itu bisa jadi bumerang kalau kita nggak punya kecakapan buat menyaringnya. Dan yang paling aku suka dari ngerjain materi ini adalah ternyata kita nggak perlu nyari jauh-jauh panduan soal ini. Kitab Taklim Al-Muta'alim yang udah berumur ratusan tahun itu udah ngajarin kita dari dulu bahwa dalam menuntut ilmu, dari mana kita ambil ilmu itu sama pentingnya dengan apa itu ilmu yang kita ambil. Di era digital, prinsip itu tetap berlaku, bahkan makin relevan. Jadi call to action dari akun simple aja. Mulai sekarang, sebelum kalian kutip, share, atau jadiin referensi informasi tentang seorang ulama, cek dulu sumbernya, siapa nulis, lembaga apa yang ngelola, ada referensinya enggak. Satu langkah kecil itu bedanya gede banget, baik buat kualitas karya kita maupun buat kehormatan ulama yang kita bicarain. Kalau video ini bermanfaat, tolong di like dan di share ya, terutama ke teman-teman yang sering bikin konten atau makalah soal Islam. Siapa tahu satu klik kalian bisa mengurangi satu artikel hoax soal ulama yang beredar di internet. Jadi sebagai penutup, aku mau akhiri dengan doa yang sering kita dengar di awal ngaji kitab, tapi maknanya dalam banget. Allahumma arna haqqu haqqo warzuqna tabi'ah wa arna batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gak cuma melek teknologi ya, tapi juga melek kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penjelasan saya mendapatkan penjelasan ini atau materi ini dari beberapa sumber, yaitu Kitab Kuning Al-Zarnuji Burhanuddin, Taklim Al-Muta'alim Tarik At-Taklum,
Berikut dari Ibu Katsir, edisi yang umum digunakan di pesantren, cetakan Dar Al-Fikri, referensi akademik Kementerian Agama RI, Zuri Zaibuddin, Brunesen Martin van Dovir Zamaklin 1942. Platform digital yang dapat ditelusuri yaitu NU Online, Khazanah Nusantara, Ensiklopedia Islam Nusantara. Terima kasih Bapak dosen.